Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Wib, kalau kita mendengar tentang kesabaran itu kan, kesabaran itu menurut saya adalah ceritanya Nabi Ibrahim, bagaimana beliau ketika tidak punya anak, ingin punya anak, ketika punya anak itu disuruh menyembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon penjelasannya di surat As-Saffat ayat 99 sampai 102. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba Ohan baca As-Saffat 99 sampai 102. Selanjutnya buka surah As-Saffat surah ke-37 ayat 99 sampai ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan dia Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhan. Dia akan berpetunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak dan membantu orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat taat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku dibelimu. Maka katakanlah bagaimana pendapatmu? Ya, Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Baik, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pertanyaan Bogi Suyanto adalah ayat 99 sampai 102. Ya, kalau mau tahu jawaban detailnya lanjutkan ayatnya. Ya, sampai ayat 116. Paham ya? Sampai ayat 116 sudah kita pahami. Ya, begitulah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita lanjutkan ya di ayat selanjutnya, yaitu ayat 103. Sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah. Kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti asbab ini Allah karuniakan lagi satu orang putra yang bernama Ishak gitu. Kesabaran inilah yang membuat Ibrahim itu unggul dan diabadikan namanya gitu ya. Ya, di salawat Ibrahim itu diabadikan. Ya, lanjutnya wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami manggil dia wahai Ibrahim. Qad sadaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan lagi karunia besar daripada Allah dan untuk diabadikan namanya ya kepada penerusnya, keturunannya dari kalangan anbiya wa rasul, pastinya tentunya di keturunan Yakub alaihissalam
dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan Yakub alaihissalam adalah nabi-nabi Bani Israel. Keturunan Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa fadainahu bidib'in azim, kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera ada atas Ibrahim. Kadzalika nanzil muhsinin, demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin, yang berserah diri kepada Allah. Hanifan musliman, Nabi Ibrahim itu ada julukannya apa? Hanifan musliman, seorang yang lurus dan menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya. Kemudian wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas salihin. Nah, setelah Nabi Ibrahim dengan kesabarannya alaihissalam, ya, dengan kesabarannya, dengan ketaatannya, dengan ketakwaannya kepada Allah, dengan sami'na wa ata'nanya kepada Allah, maka Allah karuniakan kembali seorang putra yang bernama Ishak alaihi salam. Kami telah memberikan kabar gembira tentang akan dilahirkan Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishak wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun nafsihi mubin. Kami melimpahkan keberkahan kepadanya dan Ishak, sebagian keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Walaqad mananna ala Musa wa Harun, so kami benar-benar telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal qarbil azim, kami telah menyelamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin, kami telah menolong mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Siapa itu? Nabi Ibrahim yang menang beserta seluruh keturunannya, termasuk kita. Ya, termasuk kita. Ya, kita kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan, ya, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, ini pun dipahami. Jadi lanjutkan ke bawah. Itu ada pertanyaanmu itu tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan kesabarannya sampai di bawah. Seperti apa Nabi Ibrahim membenarkan ruqyah, mimpinya, ya, dan sabar melaksanakan perintah Allah. Sekian tahun tidak punya anak, tahu-tahu harus mengorbankan anaknya. Nah, tadi kan disampaikan di firman Allah tadi, bahwa kita berjihad dengan harta dan jiwa, ya, harta dan jiwa. Nah, di sanalah baru nampak, ya, dia seorang beriman kepada Allah atau bukan beriman kepada Allah, atau hanya lip sync saja, hanya di bibir saja. Orang beriman kepada Allah siap mengorbankan harta dan jiwa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sih. Tadi di surat As-Saffat ayat 106 ini, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nabi Allah Ibrahim lulus dengan ujiannya, maka ditambahkan nikmat lagi dari Allah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kisah-kisah orang terdahulu ini kan untuk menjadi contoh bagi orang manusia sekarang ini, umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita dalam pembelajaran kita di sini, untuk khususnya santri Thariqah Fahmiyah, di saat dikasih ujian kita diberitahu dulu oleh guru, baru kita bisa. Sudah kita mendapat kesalahan, tidak lulus, dikasih tahu, baru kita diperingatkan oleh guru, baru kita bisa pahami. Tapi tidak bisa untuk pas dikasih ujian sama Allah, kita belum bisa untuk seperti mengikuti Nabi Allah Ibrahim.
Padahal banyak sudah pemahaman yang kita dapat. Ini bagaimana pemahamannya? Mohon penjelasannya. Baik, biar kita selalu berhati-hati lagi dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka firman Allah surat Al-Baqarah ayat 66. Ya, buka Al-Baqarah ayat 66. Sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin." Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Pelajaran bagi mereka yang datang kemudian, ya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang itu dengan tahu pembelajaran tentang kisah orang terdahulu, maka dia apa? Warok dan berhati-hati dalam melangkah. Dengan kehati-hatian tersebut dan kemudian istiqomah di jalan Allah seperti ini, maka akan Allah berikan kepekaan. Bagaimana sampaikan? Ya, awalnya dididik, diajarin, ya, oleh Al-Fakir, ya, yang mendidik kalian di sini. Saya ajarkan kamu, ya, dengan hal-hal yang mudah kamu fahami. Maka kamu melanjutkan dengan istiqomah, dengan riyadhah yang Al-Fakir berikan, maka Allah akan turunkan pemahaman kepada kita. Pemahaman itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa? Orang yang bertakwa, ya. Wa mau'idatan lil muttaqin, ya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa akan dikasih pelajaran oleh Allah. Orang yang bertakwa, istiqomah ini takwa enggak? Takwa. Baca aurat takwa enggak? Keraguan takwa enggak? Keraguan takwa tidak? Tidak. Ya, maka jangan ragu-ragu. Keraguan itu akan menutupi, ya, petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Ya, keraguan akan menutupi petunjuk-petunjuk yang akan Allah berikan kepada hamba. Kenapa? Karena syaitan akan datang menemani orang-orang yang ragu itu. Itu Din. Ini perlu dipahami dulu itu, ya. Konteksnya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan pembelajaran. Allah akan berikan pengajaran, Allah akan berikan pengetahuan, Allah akan berikan rahmat, Allah akan tambahkan rahmat ke hati hamba. Jika dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, warok, hati-hati, maka akan lembut hatinya, bisa mengevaluasi diri setiap hari, lembut, terasa. Barang yang buruk dia terasa, yang baik dia terasa. Ya, maka diupayakan saya datang ke sini, hadir ke sini dengan niat yang paling baik. Bukan tidak boleh kau minta supaya dapat rezeki yang banyak, bukan. Itu bagian daripada doa saya toh. Rezeki yang barokah, jauh dari yang haram, bukan. Boleh, silahkan. Ya. Tapi ada satu esensi penting, ya, dalam niat seorang hamba, itu apa? Mencari keridhaan Allah. Jika Allah sudah ridho kepada hamba, kepada umat, kepada orang yang Allah cintai tadi, maka Allah akan turunkan rahmat yang besar kepadanya. Kecil dunia untuk orang itu, karena Allah akan berikan keberkahan yang besar kepada mereka. Nah, sebelum itu berjihadlah dulu dengan harta dan jiwa kita. Jangan ragu-ragu, ya, jangan bingung, jangan tidak mau menyikapi permasalahan, jangan lari daripada permasalahan kita. Jangan. Hadapi permasalahan dengan apa? Dengan Quranul Karim. Hadapi masalah dengan Quran. Tadi di Hujat 15 sudah disampaikan. Ya, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kalau ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu. Ambil keputusan terbaik. Apa itu? Istiqomah di jalan Allah. Keputusan terbaik itu apa? Meninggalkan maksiat kepada Allah. Keputusan terbaik itu apa? Bergaul dengan orang-orang soleh. Keputusan terbaik itu apa? Mengumpulkan harta, tapi juga membagikan harta. Jadi kita boleh mengumpulkan harta, ya, la tansa nasibaka minad dunya. Kita kumpulkan harta, tapi kita bagikan harta kepada sesuatu yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita, ya. Jiwa dan raga kita fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Itu orang-orang yang benar, itu orang-orang yang lurus, itu orang-orang yang apa? Yang istiqomah. Itulah orang-orang yang lurus dan memegang panji-panji daripada agama ini, ya. Perlu dipahami ini, Mas Idin, ya.
itu dipegang ya, kokohkan dalam hati kita, semangatkan dalam istiqomah sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami, Din? Mudah-mudahan Allah merahmati kita, kebaikan kepada kita, ya, memberikan solusi dalam kehidupan dan permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.